Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dan Allah pun telah menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dan Allah menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah, karena atas sebabnya lah kalian bisa saling meminta dan saling berkasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanyalah orang yang bertakwa yang akan menang. Hadirin sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya kita di dunia ini, manusia di dunia ini hanya ada 4 macam saja, di mana 2 macam orang beruntung dan 2 macam orang yang akan celaka. Maka kita akan membahas hadis ini. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam 2 orang yang beruntung itu dan tidak masuk ke dalam 2 orang yang kelak akan celaka. Di dalam hadis dikatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 macam orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan karunia oleh Allah, dia diberikan harta dan dia diberikan ilmu. Harta dan ilmu dia miliki keduanya. Yang dengan ilmu itu dia bisa bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu itu dia senang bersilaturahim. Dengan ilmu itu dia mengetahui hak-hak Allah atas dirinya. Maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama.
Maka kalau seseorang mempunyai ilmu agama, kemudian dia juga kaya, mempunyai harta, maka itulah sebaik-baik hamba. Dia punya ilmu agama, dia punya harta, dia gunakan hartanya dalam kebaikan. Dia pakai untuk ibadah haji, dia pakai untuk zakat, dia pakai untuk bangun masjid, dia pakai untuk bantu orang. Maka inilah hamba yang paling baik, punya ilmu, punya harta. Golongan orang yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Golongan orang yang kedua adalah seorang hamba yang dia punya ilmu agamanya. Dia bertakwa pada Allah dengan ilmunya, dia bersilaturahim dengan ilmunya, dan dia tahu juga hak-hak Allah atasnya. Tapi dia ditakdirkan miskin, dia tidak memiliki harta. Tapi dia punya ilmu agama. Dan karena ilmunya dia menjadi shadiqun niyah, niatnya jujur. Kemudian saat dia melihat ada orang yang diberikan harta, kemudian dia beramal dengan harta itu, dia mengatakan di dalam dirinya, maka kalau sampai seandainya aku punya harta seperti dia, aku pasti akan beramal seperti amalnya. Jadi kekurangan orang yang kedua ini cuma harta saja. Dia punya ilmunya, tapi dia tidak bisa naik haji karena tidak punya harta. Dia tidak bisa bantu bangun masjid karena dia tidak punya harta. Dia tidak bisa berzakat karena dia tidak punya harta. Tapi dia meniatkan dalam diri dia, kalau seandainya saya punya harta, pasti saya akan melakukan ibadah ini. Pasti saya akan naik haji. Pasti saya akan berzakat. Itu niatnya dia. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Maka orang yang kedua dengan niatnya itu, orang yang pertama dan orang yang kedua pahalanya sama. Walaupun orang yang kedua tadi dia gak mampu naik haji karena gak punya harta, tapi karena dia niatnya dia, kalau aku punya harta aku pasti akan beramal. Nah, karena jujur dia niatnya, maka Allah kasih pahala sama dengan orang yang tadi yang pertama. Orang punya ilmu, orang punya harta. Maka dua golongan ini, dua golongan yang beruntung, sama-sama punya ilmu. Kemudian lanjut dua orang selanjutnya yang akan celaka, maka kita jauhi untuk menjadi kedua orang ini. Orang yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Golongan orang yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka itulah paling bahaya. Orang kalau orang kaya tapi dia bodoh dalam masalah agama, dia akan gunakan hartanya untuk bermaksiat pada Allah. Dia gunakan hartanya untuk berzina, dia gunakan hartanya untuk mabuk-mabukan, dia gunakan hartanya untuk menzalimi orang lain. Dia kaya, tapi dia tidak punya ilmu. Maka inilah seburuk-buruk orang. Kemudian golongan orang yang keempat, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Tapi sayangnya orang yang keempat ini, karena dia tidak punya ilmu, maka dia berkeinginan untuk bermaksiat. Maka saat dia melihat orang yang ketiga tadi, yang dia bermaksiat dengan hartanya, berpoya-poya, bersenang-senang dengan hartanya, maka orang yang keempat ini dia berkata, seandainya aku punya harta seperti dia, maka aku akan berfoya-foya seperti dia, maka aku akan bermaksiat seperti dia. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka karena dia meniatkan seperti itu, maka dosa keduanya sama. Walaupun yang keempat ini tidak bisa dia berfoya-foya karena tidak punya harta, tapi karena dia sudah meniatkan,
Karena dia sudah meniatkan, maka dosanya sama. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pentingnya niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Allah tidak hanya memandang fisik, Allah juga melihat hati kita. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh, dan kalau itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Maka hati tempatnya niat. Maka para ulama menjelaskan, niat tanpa amal bisa jadi pahala. Saya ulangi, kalau ada orang yang berniat, dia memiliki niat amal baik, tapi tidak kesampaian amalnya, dia tetap dapat pahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia menginginkan kebaikan, berniat kebaikan, maka Allah menuliskan untuknya kebaikan yang sempurna walaupun dia belum mengamalkannya. Maka hati itu sebagai raja dan anggota tubuh itu sebagai pasukan. Maka yang namanya amalan raja itu lebih baik daripada amalan pasukan. Maka kita jaga bersama-sama hati kita. Dan hati kita, hati manusia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Hanyalah Allah yang bisa melihat ke dalam hati manusia. Maka pernah ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW saat beliau dan para sahabat pulang dari perang Tabuk. Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Tabuk, mendekat ke Madinah mau pulang. Tahu-tahu Rasulullah bilang ke para sahabat, inna bil madinati aqwaman masirtum masiro wala qatatum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini ada suatu kaum. Tidaklah kalian melewati suatu jalan atau melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan illa syarikukum fil ajr. Terkecuali mereka itu sama pahalanya dengan kalian. Para sahabat terheran-heran. Mereka nih sudah ikut perang, sudah ikut jihad dengan Nabi. Kemudian Nabi bilang ada orang-orang di Madinah gak ikut perang, tapi pahalanya sama dengan kita. Bagaimana bisa seperti itu? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, wahai Rasulullah, mereka diam aja di Madinah begitu? Kemudian Rasulullah menjawab, wahum bil Madinah habasahumul udhr. Mereka punya udzur. Mereka bukan tidak mau berangkat jihad, mereka mau berangkat jihad, tapi mereka punya udzur. Ada yang sakit atau di antara keluarganya ada yang sakit. Maka di sini kita tahu ada orang yang niat untuk jihad, tapi dia tidak mampu, tapi dia tetap dapat pahala jihad. Sebagaimana orang-orang di Madinah itu. Maka saat kita melihat saudara-saudara kita sedang berjihad di Palestina, kita tidak mampu untuk berangkat ke sana. Tidak mampu kita untuk berangkat membawa senjata dari sini berangkat ke sana untuk melawan Zionis Israel. Tapi jangan lupakan, kalau sampai niat kita jujur, kita mengatakan, kalau sampai saya diberikan kesempatan untuk berangkat ke Palestina, saya akan berangkat ke sana untuk berjihad. Maka orang seperti ini, kalau dia jujur dengan niatnya, dia tetap dapat pahala jihad. Maka kita tahu pahala jihad itu besar. Kalau ada orang, dia meniatkan untuk berjihad, tapi dia tidak mampu untuk berjihad, dia dapat pahala jihad. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang,
seperti itu dan dia jujur, maka dia dapat pahala jihad sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sedang berjihad, mereka sedang memanen pahala yang besar. Itu cuma niat, apalagi kalau kita ikut membantu, lebih besar lagi pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan bekal bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka seakan-akan dia sedang berjihad. Maka kalau yang namanya mujahid itu butuh perbekalan, mereka butuh makanan, mereka butuh senjata, mereka butuh perlengkapan perang. Kalau sekarang ada orang walaupun dia tidak ikut jihad, tapi dia cuma ngasih perbekalan aja kepada para mujahid, dia tetap dapat pahalanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khair faqad ghaza." Dan barang siapa yang menggantikan urusan para mujahid dalam kebaikan, maka dia juga sama sedang berjihad. Seperti yang kita tahu, yang namanya mujahid yang berangkat berperang itu bisa jadi dia meninggalkan istrinya, dia bisa jadi meninggalkan anak-anaknya. Maka siapa yang mengurus anak-anaknya, siapa yang mengurus istrinya saat dia berjihad? Maka umat muslim, kita semua yang tidak ikut jihad, wajib bagi kita untuk memperhatikan anak-anak para mujahid dan istri-istri para mujahid, karena mereka sedang ditinggal suaminya, sedang ditinggal ayahnya untuk pergi berjihad melawan musuh-musuh Allah. Maka kalau kita mengurusi anak-anak mereka, mengurusi istri-istri mereka, maka kita juga sama dapat pahala jihad. Maka yang namanya jihad itu yang ada di pikiran kita bukan hanya perang saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Jadi yang namanya jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Kita tidak diberikan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan musuh saat ini. Kita tidak bisa berjihad dengan nyawa kita, tapi kita tetap bisa berjihad dengan harta kita. Agar apa? Supaya kita dapat pahala sama seperti pahala mereka. Ingatlah, kita hidup di dunia ini sementara. Siapa yang diantara kita akan hidup lebih dari 100 tahun? Kita semua akan mati. Dan bagaimanapun kondisi saat kita mati, itu tidak penting. Mau kita mati karena dibom, mau kita mati karena ditembak, mau kita mati karena penyakit, semua kematian itu satu. Kalau arwah kita sudah keluar dari tubuh kita, mau tubuh kita terbakar gosong, mau tubuh kita tercincang, itu tidak ada bedanya, sama saja. Yang menentukan nanti kita hidup seperti apa, itu bukan kematian kita, tapi amal kita. Kalau kita beramal soleh di dunia ini, walaupun kita mati di bom, walaupun kita mati ditembak, tetap saja insya Allah surga. Tapi kalau ada orang, dia beramal buruk selama di dunia, walaupun dia matinya enak di atas kasur, dia tetap akan mendapatkan neraka. Jadi mau bagaimanapun kondisi kematian kita, tidak penting. Yang penting apa yang kita lakukan selama hidup. Dan cita-cita tertinggi kita adalah syahid di jalan Allah. Itulah kematian yang paling enak, kematian yang paling nyaman, yang Allah dan Rasulnya menjanjikan surga bagi orang-orang yang syahid. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai syahid." Dia minta kepada Allah supaya wafatnya syahid, supaya matinya syahid, karena dia mau surga.
dan dia jujur dengan doanya, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Kita semua bercita-cita syahid karena balasannya surga. Balasannya surga. Jadi kita harus jujur dalam meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan syahid. Maka walaupun kita kelak tidak diberikan kesempatan untuk berjihad, walaupun mati di atas kasur, kita tetap dapat pahala syahid karena doa kita, karena permintaan kita kepada Allah. Dan saat kita mendengar kata-kata jihad, tidak usah kita alergi, tidak usah kita menganggap jihad itu hanya peperangan saja. Jihad itu ibadah yang paling mulia di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Sesungguhnya pokok segala urusan itu Islam. Saat kita mau melakukan apapun, kita langsung lihat di dalam ajaran Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Kalau kita mau bangun keimanan yang kokoh, kita perkuat tiangnya, yaitu sholat. Dan puncak dari agama ini adalah jihad. Jadi kalau ada orang yang bilang jihad itu identik dengan terorisme, berarti dia bilang Al-Quran kitab terorisme. Karena di Al-Quran lah terdapat ajaran jihad. Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kepada kita jihad. Maka jihad ini adalah ibadah paling mulia di dalam Islam. Dan saat kita mendengar kata jihad, ada yang namanya jihad dengan nyawa, ada yang namanya jihad dengan harta. Maka syahid adalah cita-cita tertinggi kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mujahidin wa mudhillil mustakbirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mujahidis syahid wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu wa ba'd. Faya ummata Muhammad ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai para hadirin sekalian, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, karena hanyalah orang yang bertakwalah yang akan menang. Maka zaman sekarang, apa yang kita lihat di Baitul Maqdis, apa yang kita lihat di Palestina, saudara-saudara kita sedang berjihad, maka itu telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika sahabat Abu Dzar itu bertanya kepada Rasulullah, as-salatu fi Baitul Maqdis afdal min salatin fi masjid Rasulillah. Kata Abu Dzar, apakah sholat di Baitul Maqdis itu lebih baik daripada sholat di Masjid Rasulullah? Maksudnya Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sholatun fi masjid hadza afdalu min arba'i sholawatin fihi. Sholat di masjidku, di Masjid Nabawi ini lebih baik dari 4 sholat di Baitul Maqdis. Wala ni'mal musalla, tapi Baitul Maqdis itu sebaik-baik tempat sholat. Huwa ardul mahsyar wal mansyar. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis itulah kelak yang akan dijadikan padang mahsyar. Itulah kelak yang akan dijadikan tempat berkumpulnya seluruh manusia saat dibangkitkan hari kiamat. Itulah tanah Palestina. Kemudian kata Rasulullah, wala ya'tiyanna 'alan nasi zaman wala qaidu sautin au qala qausir rajul haitsu yara minhu baital maqdis khairun lahu au ahabbu ilaihi minad dunya jami'an. Kata Rasulullah, akan datang pada manusia suatu zaman di mana pada zaman itu kalau orang mempunyai tanah seukuran pecut. Pecut itu kita gunakan untuk memukul hewan tunggangan. Kalau ada orang punya tanah seukuran pecut atau seukuran busur panah, tapi di tanah itu dia bisa melihat Baitul Maqdis.
Artinya ini maksudnya tanah sekitaran Baitul Maqdis yang diberkahi. Kalau ada orang punya tanah seukuran kecil, tapi dari tanah itu dia bisa melihat Baitul Maqdis, maka itu lebih baik baginya dan lebih dia cintai daripada dunia seluruhnya. Maka kita tidak heran kenapa orang-orang di Palestina sampai sekarang bertahan, sampai sekarang berjihad, karena mereka tidak mau meninggalkan tanah mereka. Itu adalah tanah mereka. Apalagi Masjidil Aqsa itu adalah miliknya umat muslim. Maka saat mereka mempertahankan Masjidil Aqsa, kita dari jauh harus bantu mereka. Masa kita mau diam saja saat saudara-saudara kita dizalimi? Maka untuk agar kita mendapatkan pahala dari Allah, kita bantu jihad mereka semampu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di masjid ini karenamu, maka kami meminta kepadamu, lembutkanlah hati-hati kami, karuniakanlah kami ilmu agama, karuniakanlah kami ilmu untuk bertakwa kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami senantiasa hidayah. Ya Allah, hilangkanlah ketakutan pada diri kami terhadap musuh-musuh kami. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina dalam berjihad melawan musuh-musuhmu. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Israel itu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjihad di sana. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.